membuat jurnal Call of Paper yang berjudul Analisis Rasio Keuangan untuk Menilai Kinerja Keuangan pada PT Siantar Top Tbk. Di sini aku akan menjelaskan hasil tugas dari membuat jurnal ini. PT Siantar Top merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang industri olahan makanan ringan di Indonesia. PT Siantar Top diketahui mengalami hambatan pada produktivitas dan hasil pendapatan. Kinerja keuangan perusahaan merupakan gambaran kondisi keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu, baik yang menyangkut aspek penyedia dan maupun penyaluran dana, yang biasanya diukur dengan indikator kecukupan modal, profitabilitas, dan solvabilitas. Rasio solvabilitas merupakan seberapa banyak perusahaan menggunakan dana dari hutang pinjaman, dan sedangkan rasio profitabilitas merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memperoleh keuntungan dari penggunaan modal. Kajian literatur pada bagian laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan saat ini atau periode ke depannya. Maksud dan tujuan laporan keuangan menunjukkan kondisi keuangan perusahaan. Laporan keuangan menurut Hidayat tahun 2018 merupakan suatu informasi yang menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan, di mana informasi tersebut dapat dijadikan gambaran kinerja keuangan suatu perusahaan. Tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi posisi keuangan perusahaan untuk diberikan ke pihak yang membutuhkan sebagai alat untuk penyidik mengambil keputusan. Kinerja keuangan menurut Fahmi dalam Wardahni 2021, kinerja keuangan adalah analisis untuk mengetahui seberapa baik suatu perusahaan telah menerapkan standar aturan keuangan di dalam pelaksanaan kegiatan bisnisnya. Analisis laporan keuangan sangat penting dilakukan untuk mengetahui tingkat kesehatan keuangan perusahaan. Berikut pengertian analisis laporan keuangan menurut beberapa sumber, yaitu 1. Menurut Tian 2022, analisis laporan keuangan merupakan suatu proses untuk membantu laporan keuangan ke dalam unsur-unsurnya dan menelaah masing-masing dari unsur-unsur tersebut. Teknik analisa data. Adapun teknik analisa data yang digunakan dalam penelitiannya yaitu dengan menganalisis rasio keuangan yang digunakan sebagai berikut. 1. Menggunakan rasio analisis keuangan yang terdiri dari rasio profitabilitas yang terdiri dari 3 rasio, yaitu return on asset, return on equity, net profit margin, gross profit margin. Yang kedua, rasio solvabilitas yang terdiri dari 2 rasio, yaitu debt to asset ratio dan yang kedua debt to equity ratio. Analisis data dan pembahasan. Rasio profitabilitas merupakan yang diperhitungkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Return on asset (ROA) merupakan rasio yang mengukur laba setelah pajak dengan total aktiva. 2. Return on equity atau yang disebut ROE. Ini menggunakan modal sendiri untuk mengukur seberapa banyak keuntungan yang menjadi hak pemilik modal sendiri. Yang ketiga, net profit margin. Net profit margin merupakan keuntungan penjualan setelah seluruh biaya dan pajak penghasilan. Yang keempat, gross profit margin adalah ukuran keuangan yang berharga bagi manajer perusahaan serta investor perusahaan, karena ini menunjukkan efisiensi yang dapat digunakan bisnis untuk memproduksi dan menjual satu atau lebih dari produk sebelumnya. Yang kedua, rasio solvabilitas terdiri dari debt to total asset ratio, yang merupakan rasio antara hutang dengan total aset yang dinyatakan dalam presentasi. Yang kedua, debt to total equity ratio, yang merupakan rasio total hutang dengan modal sendiri, merupakan perbandingan total hutang yang dimiliki perusahaan dengan modal sendiri. Kesimpulan dan saran kesimpulan. 1. Return on asset secara keseluruhan dengan rata-rata return on asset pada PT Siantar Top Tbk tahun 2020 sampai 2024 memiliki kinerja yang baik, menunjukkan bahwa kinerja perusahaan mampu menghasilkan laba dari aktiva yang dipergunakan. Kedua, return on equity secara keseluruhan rata-rata return on equity PT Siantar Top Tbk tahun 2022 sampai 2024 memiliki kinerja yang baik, menunjukkan bahwa kinerja yang mampu menghasilkan laba dari aktiva yang dipergunakan. Ketiga, net profit margin
Secara keseluruhan, rata-rata PT Siantar Tbk tahun 2020 sampai 2024 memiliki kinerja yang baik, menunjukkan bahwa kinerja perusahaan mampu menghasilkan laba dari aktiva yang dipergunakan. Keempat, debt gross profit margin. Secara keseluruhan, rata-rata gross profit margin PT Siantar Tbk tahun 2020 sampai 2024 memiliki kinerja yang baik, menunjukkan bahwa kinerja perusahaan mampu menghasilkan laba dari aktiva yang dipergunakan. Yang kelima, debt to total asset ratio. Secara keseluruhan, rata-rata debt total asset ratio PT Siantar Tbk dari tahun 2020 sampai 2024 memiliki kinerja yang baik, menunjukkan bahwa keadaan di mana kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh hutang yang diberikan ke kreditur. Keenam, debt to total equity ratio. Secara keseluruhan memiliki kinerja yang baik, menunjukkan bahwa keadaan modal perusahaan mencukupi untuk menjamin hutang yang diberikan oleh kreditur. Sarannya, PT Siantar Top hendaknya dapat meningkatkan lagi kemampuan perusahaan dalam kewajiban membayar hutang jangka pendeknya dengan segala aktivitas